Ada hal-hal yang secara tidak disengaja yang kita lakukan pada hari Sabat, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau itu kita rencanakan untuk melakukan itu pada hari Sabat yang melanggar kekudusan hari Sabat, bagi saya itu adalah sebuah kesalahan. Korban bakaran, korban sembelihan, maupun nasyar dan korban-korban lainnya. Saya tidak ingin terlalu banyak membahas tentang korban-korban ini, karena kita sudah bahas di Imamat pasal 1 sampai pasal 7, dan juga saat ini, ya bagi saya memang sudah kurang relevan untuk saya membahas secara mendetail. Tetapi ada satu hal yang kita bisa dapatkan dari perikop ini adalah bagaimana bangsa Israel pada zaman dahulu kala mereka melakukan berbagai macam korban persembahan. Apa pelajaran yang kita perlu perhatikan di dalam hal ini? Ya. Saya berulang-ulang kali sampaikan bahwa ketika kita menyadari bahwa kita diberkati oleh Tuhan di dalam berbagai hal, maka bagi saya dan keluarga tentu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk apapun itu. Saya mungkin tidak perlu terlalu panjang lebar, ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah itu berkat kesehatan? Apakah itu Tuhan memberkati kita sehingga kita bertambah usia? Apakah itu sembuh sakit? Ada mungkin yang lulus, dan masih banyak lagi, ya, yang mungkin saya tidak perlu sebutkan. Ya mungkin bisa kita bawakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maafkanlah saya harus mengatakan ini, saudara-saudara. Jadi bagi saya dan keluarga, ya bukan hanya persembahan lepas yang kita bawakan. Bukan hanya persembahan sistematis. Saya tidak tahu apakah karena persembahan sistematis sehingga membuat sepertinya persembahan syukur itu sudah jarang, ya, dilakukan oleh anggota gereja pada umumnya. Tetapi itulah yang seharusnya kita lakukan. Ya puji Tuhan, bangsa Israel itu jauh lebih ketat, ya. Aturan-aturan tentang persembahan ini jauh lebih lebih banyak, lebih ketat daripada kita saat ini. Maaf saya harus katakan, kalau itu kita lakukan, maka tentunya jemaat akan terberkati. Karena saya sebenarnya tidak perlu membahas korban-korban ini, karena ini adalah hanya merupakan lambang, ya, dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah saat ini, ya, bagaimana kita membawakan persembahan kita. Bahkan juga hulu hasil dikatakan di sini, ya, di ayat 20, ayat 19 dan 20 ini juga membahas tentang persembahan hulu hasil.
Ini yang perlu kita perhatikan. Saya tidak perlu terlalu banyak ya membahas lagi tentang ini. Kalau sekiranya ini kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam bentuk apapun, maka tentu itu kita bisa bawakan itu ke hadapan Tuhan. Bahkan nasar sekalipun, ya, nasar sekalipun. Baru-baru ini, saudara, ketika saya di Rote, saya ada videonya. Rupanya di Rote itu ada sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu saya diundang dan kebetulan saya menyaksikan sendiri. Dan itu sudah apa? Setiap keluarga mereka mempraktekkan itu. Ya. Setiap mereka membeli kendaraan, maka sebelum digunakan, mereka selalu mengadakan ibadah syukuran. Kemudian diberikan nasar ke gereja. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Saya juga sampai terkaget melihat ini. Dan itu bukan merupakan sebuah pertunjukan, tetapi itu ibadah dan mereka memberikan, keluarga itu memberikan nasar ke gereja. Ini sangat sangat luar biasa. Nah, hal-hal inilah yang mungkin kita perlu perhatikan. Ya, kita memiliki komitmen di dalam kehidupan kita bahwa setiap berkat yang kita terima, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Tentu sebagian besar di antara kita anggota majelis, kita pasti tahu tentang hal ini. Jadi saya tidak perlu menyampaikan terlalu panjang lebar. Tetapi biar kita sebagai orang tua pun kita mendidik anak-anak kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya tentu dengan persembahan-persembahan khusus yang dibawakan ke perbendaharaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa yang tidak disengaja. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Dosa yang tidak disengaja itu, yang pertama mungkin oleh karena ketidaktahuan seseorang bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Atau dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak contoh, ya, kasus di mana banyak yang tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang salah. Maka tentunya harus diberikan pemahaman. Ya, puji Tuhan. Ya, di organisasi kita, gereja kita, ada namanya diskusi pelajaran sekolah sahabat. Di situ banyak hal yang bisa kita pelajari bersama-sama tentang apa, mana yang benar dan mana yang salah, supaya kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan oleh karena ketidaktahuan kita. Yang kedua, ada dosa yang tidak disengaja oleh karena sesuatu peristiwa yang tidak disengaja. Ya, saya berikan contoh. Misalnya, bisa saja orang menyerang kita, kita membela diri, kemudian orang itu meninggal akibat dari apa? Perbuatan kita. Atau misalnya, ya, ada kecelakaan. Ya, seseorang menabrak orang lain sehingga mati. Itu sesuatu yang bukan direncanakan. Dan itu tidak disengaja, tetapi itu peristiwa itu terjadi sehingga orang meninggal dunia. Itu termasuk bagian dari membunuh, tetapi yang tidak disengaja. Mungkin banyak lagi hal-hal lain yang tidak disengaja yang kita lakukan melanggar perintah Tuhan. Makanya ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan Allah melalui Yosua
meminta supaya dibangunlah apa? Kota-kota perlindungan di apa? Di bangsa Israel di tanah Kanaan pada waktu itu untuk melindungi orang-orang yang secara tidak sengaja, ya, secara tidak sengaja membunuh orang, melakukan sesuatu yang secara tidak sengaja. Nah, inilah yang yang perlu kita perhatikan. Berbeda dengan disengaja. Disengaja itu berarti sesuatu yang kita sudah rencanakan atau sesuatu yang kita sudah tahu, tetapi kita kita terus melakukannya. Maka itu adalah merupakan sebuah kesalahan dan akibatnya seperti mana kita sudah baca pada zaman bangsa Israel, orang itu harus harus mati, ya, dilempari dengan batu. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Ada juga yang mengatakan, ya, mempertentangkan peristiwa ketika Rahab, ya, Rahab membebaskan pengintai menyembunyikan pengintai dari bangsa Israel yang diutus oleh Yosua pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa itu dusta putih, ya. Ada yang bilang dusta putih, dusta hitam dan sebagainya. Tapi kalau dosa, ya tidak kenal itu dosa putih, dosa hitam. Kalau dosa tetaplah dosa. Tetapi berbeda ketika dosa itu dilakukan secara tidak sengaja. Oleh karena kondisi hal yang saya sampaikan tadi, yaitu ketidaktahuannya atau oleh karena sesuatu peristiwa terjadi yang tanpa disengaja menimbulkan korban, misalnya pembunuhan. Maka itu pembunuhan, membunuh tetapi orang mati, tetapi itu tidak disengaja. Perikop yang ketiga, orang yang melanggar peraturan Sabat. Berbicara tentang peraturan hari Sabat, ini banyak sekali, ya, dan seringkali menimbulkan berbagai macam pertentangan. Nah, memang ini perlu perlu kehati-hatian kita di dalam melihat hal ini. Ini perlu perlu kita perhatikan. Di satu sisi, di tempat lain, orang yang menghadiri pesta pada hari Sabat itu didisiplin. Maka perlu kehati-hatian kita di dalam menjalankan peraturan-peraturan tentang Sabat ini. Bagi saya, sesuatu hal yang kita lakukan di hari Sabat itu adalah merupakan sebuah kebajikan, maka bagi saya hukumnya adalah kita lakukan. Tetapi kalau sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri, bagi saya itu tidak perlu kita lakukan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Ada contoh-contoh kasus. Ada yang harus oleh karena sesuatu kondisi sehingga dia harus pergi belanja hari Sabat. Datang tamu ke rumah yang tanpa ada pemberitahuan bagaimana memberikan makan kepada keluarga ini. Maka ketika tidak ada persediaan, ya harus harus pergi belanja, mengambil mengambil bahan makanan, kemudian nanti tutup Sabat baru membayar. Nah, inilah yang perlu kehati-hatian kita, mungkin termasuk juga dengan perikop yang kedua. Ada hal-hal yang secara tidak disengaja yang kita lakukan pada hari Sabat, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau itu kita rencanakan untuk melakukan itu pada hari Sabat yang melanggar kekudusan hari Sabat, bagi saya itu adalah sebuah kesalahan. Kita melihat di sini bagaimana konsekuensi daripada bangsa Israel ketika melakukan pelanggaran terhadap hari Sabat itu sendiri. Ya.
mereka harus apa? Harus mati. Betapa pentingnya kita menjaga kekudusan hari Sabat ini dengan tidak apa? Melalaikan kebajikan yang kita lakukan pada hari Sabat yang secara tidak apa? Tidak kita rencanakan. Kalau kita rencanakan setiap Sabat baru ini, ya itu berbeda. Ya. Kemudian perikop yang terakhir, jumbai peringatan. Rupanya di setiap jubah daripada bangsa Israel dibuat jumbai di keempat sudut dikatakan daripada kain itu. Itu sebagai sebuah peringatan kepada bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Dengan melihat jumbai pada jubah mereka, disitulah mereka mengingat akan perintah-perintah Tuhan kepada mereka, sehingga kembali mengingatkan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan Allah adalah Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah perhambaan kepada tanah Kanaan. Nah, inilah mungkin satu hal yang perlu kita perhatikan di perikop keempat ini. Apa yang bisa kita dapatkan dari peringatan jubah ini? Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan yang mengingatkan kembali kita betapa Tuhan begitu baik bagi kita, betapa Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita. Ketika kita melihat hal-hal tersebut, mengingat akan peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita, maka kembali kita mengingat akan Tuhan. Apakah itu melalui mesbah pagi dan petang, melalui persekutuan ibadah kita, melalui hubungan secara pribadi dengan Tuhan, itu mengingatkan kembali kita bahwa Tuhan itu sungguh baik. Nah, inilah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan